Baik, selamat pagi. Sudah bisa lihat layar saya kan? Jadi, hari ini kita akan membahas lanjutan dari minggu lalu, di mana minggu lalu kan kita sudah membahas bagaimana caranya untuk mencari data dari sebuah tabel, ya kan? Secara khusus kita fokus ke tabel kategori di database contoh yang sudah kita berikan, dan kita akan melanjutkan itu. Jadi, lanjutannya hari ini yang kita bahas adalah bagaimana kita bisa menambah, mengubah, dan menghapus. Sepertinya kita akan berhenti sampai di update, tapi kita lihat kalau kita sempat ke delete ya kita sampaikan ke delete. Oke, kita mulai aja ya. Beberapa review. Jadi, ini adalah perintah untuk menambah data di sebuah tabel. Kita sudah sempat bahas ini, tadi, eee sorry, bukan tadi, di sebelum UTS ya. Jadi, perintah untuk menambah data, insert into, diikuti dengan nama tabel, diikuti dengan buka kurung, lalu daftar kolom yang ingin kita tulis, ya. Misalnya di sini kita ingin menambah data di tabel employee, kemudian diikuti dengan nama kolomnya, diikuti dengan values, itu diikuti dengan isi-isinya apa, ya kan. Yang format yang bawah itu saya tidak akan bahas karena format yang bawah itu dipakai kalau kita ingin menambah data dari tabel lain. Nah, kemudian kalau tadi ada perintah untuk menambah data, ini adalah perintah untuk mengubah data di suatu tabel. Jadi perintahnya adalah perintah update untuk mengubah data. Misalnya di sini kita ingin mengubah data karyawan atau employee, maka perintahnya adalah update employee, set apa, kolom address diikuti dengan nilai yang baru, kolom city diikuti dengan nilai baru, dan seterusnya. Nah, jangan lupa bahwa kalau kita update, kita harus, masukkan where. Kalau kita nggak tulis where atau constraint-nya di sini, maka dia akan mengupdate semua data karyawan, ya. Kecuali memang itu yang ingin kita lakukan, maka kita harus tambahkan where. Nah, eee where di sini isinya apa? Isinya menunjukkan, data yang mana atau karyawan yang mana dalam hal ini, dalam contoh ini, karyawan yang mana yang ingin kita ubah alamat dan kotanya. Di sini dikatakan where SSN sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketika update itu, eee, where harus berisi primary key-nya, umumnya ya, umumnya adalah primary key-nya, agar kita benar-benar pasti yang terubah, ya, yang terupdate itu adalah data yang kita inginkan, bukan semua, bukan semuanya, ya. Kalau kita tanpa where, misalnya contoh yang di bawah, maka dia akan mengupdate semua data employee. Ya sebenarnya enggak ada masalah sih, kecuali itu benar-benar yang kita inginkan. Namun umumnya kita akan perlu menggunakan where, ya. Di pertemuan hari ini kita akan menggunakan yang pasti menggunakan where, dengan primary key. Oke, bagaimana dengan menghapus? Kalau ingin menghapus, maka kita akan menggunakan perintah delete. Delete diikuti dengan from table apa, misalnya from employee, where SSN-nya apa. Nah, sama ya, di sini seperti dengan update, kita harus masukkan primary key-nya untuk memastikan bahwa kita menghapus tabel yang data yang benar. Menghapus tabel, data yang benar. Jadi tidak terhapus, semuanya atau terhapus objek yang salah. Kalau kita menggunakan yang bawah, tanpa where, eee, maka dia akan menghapus semuanya. Oke, contoh contoh. Kita latihan ini sama-sama ya.
Oke. Saya akan coba buka MySQL saya. Oke. Latihan SQL. Contoh, misalnya nomor 1, kita diminta menambah kategori baru di tabel kategori dengan data berikut. Kategori 06 dengan nama alat tulis. Ya, menambah data. Menambah data berarti kita pakai perintah apa? Herlina, Kurnia. Kalau mau nambah data pakai perintah apa, Herlina? Pakai insert, Pak. Good. Kamu bantu saya nomor 1 ya. Jangan Iya, unmute dulu. Berarti perintahnya insert, terus? Bentar, Pak. Mm-mm. Insert kategori. Oh, into kategori. Insert into kategori. Oh, tunggu sebentar. Saya ingin lihat nilainya nama kolomnya apa. Kategori pakai K ya? Bentar. Kita lihat kategori. Oke, pakai K. Kategori, terus apa lagi? Selanjutnya ini ya, Herlina. Kurung buka. Kurung buka. Kode kategori, koma nama. Good. Terus? Value-nya. 06. Alat tulis. Good. Karena ini string, kita perlu kasih petik ya. Oh iya. Koma, alat tulis. Good. Ya, betul. Terima kasih, Herlina. Nomor 2, kita ingin mengubah nama kategori di tabel kategori dengan kode kategori 06 menjadi frozen food. Dilon, kamu bantu saya nomor 2. Perintahnya apa? Mengubah. Update. Terus diikuti dengan? Nama tabel kategori. Kategori. Terus? Dalam kurung. Bukan. Sebentar. Oh, set. Diikuti dengan set. Set. Nama. Diikuti dengan nama kolomnya. Terus? Sama dengan frozen food. Good. Terus? Where. Ya. Kode kategori sama dengan 06. Petik 06. Ya. Good. Betul. Terima kasih, Dilon. Good. Nomor 2 sudah. Sekarang nomor 3. Menambah stok barang di tabel barang dengan data berikut. Oke. Kode barang 4005, nama Ciki, harga jual 5.000, stok 10, kode kategori 6. Menambah stok barang. Menambah stok barang itu artinya apa sih? Menambah stok barang itu artinya apa? Mengubah data kan? Mengubah data.
Data apa? Data stok. Ya, data stok mana yang kita ingin ubah? Data stok dari barang dengan apa primary key-nya? Kalau kita lihat nomor 3. Tabel barang, kalau kita lihat primary key-nya adalah kode barang. Maka kita bisa simpulkan nomor 3 ini artinya kita ingin mengubah data stok barang untuk kode barang 40005. Ya. Oke. Angelica, kamu di sana? Halo, Pak. Halo, bisa bantu saya? Nomor 3. Update barang. Ya, good. Update barang. Terus? Kode. Tuh, Bentar, bukan. bingung. Set kode. Kok set kode? Yang mau diubah apanya? Set udah benar. Stok. Yang mau diubah stoknya. Stoknya, Ya kan? ya, set. Berarti set Stok. stok Sama dengan 10, tanda petik 10. bukan, enggak perlu tanda petik. Kenapa? Karena stok adalah integer tipenya. Ya. Oh, iya, Pak. Tipenya stok kan small integer, itu integer. Oke, langsung angkanya. Terus? Where kode. Kode barang. Karena kan nama kolomnya Sama kode dengan, barang nih. Sama barang. ya, sama dengan 4005. 4005. Nah, ini harus pakai petik. Kenapa? Karena kode barang tipenya string atau text char nih ya. Berarti ini Ya, petik 4005. Good. Loh Pak, terus yang lain ini apa gunanya? Ya, nggak ada gunanya. Nama, kode kategori, harga jual, nggak ada gunanya. Karena di sini kita ingin menambah stok barang. Ya, mengubah stok barang ya. Kalau mengubah stok barang ya pakai perintah update, terus kita ubah data yang ingin kita ubah. Di sini kita hanya ingin mengubah stok. Baik, terima kasih Angelica. Nomor 4. Mengurangi stok barang di tabel barang dengan kode barang 4005 dikurangi 5. Kalau nomor 3 itu kan diganti stoknya menjadi 10. Kalau nomor 4 ini dikurangi jadi 5, berarti misalnya sekarang stoknya 10, maka dikurangi jadi 5, dikurang 5 akan menjadi 5. Ya kan? Oke, Billy Budi Hartono. Kamu bantu saya untuk nomor 4 ya. Ya, Pak. Oke, perintahnya apa untuk nomor 4 ini? Mengurangi stok barang. Berarti update barang, Good. Terus? set stok Good. sama dengan 5. Bukan. Kalau set stok sama dengan 5, maka dia akan diubah menjadi 5. Nomor 4 ini kita ingin mengurangi stok yang sekarang dikurangi 5. Berarti apa artinya? Stok sama dengan? Dikurangi 5 gitu. Stok sama dengan stok dikurangi 5. Gitu kan? Jadi Iya. stok saat ini sama dengan stok saat ini dikurangi 5. Ya. Terus apa? Where kode barang sama dengan tanda petik 4005. Good. Ya, betul. Baik, itu untuk nomor 4 ya, update barang, set stok sama dengan stok kurangi 5, where kode barang sama dengan 4005. Baik, terima kasih Billy. Ya, Pak. Nomor 5 kita ingin menghapus kategori di tabel kategori dengan kode kategori 06. Ya, jadi di sini kita ingin menghapus data.
Isbili, Felicia, kamu di sana, Felicia? Iya, Pak. Oke, tolong bantu saya ya. Untuk nomor 5, menghapus kategori, perintahnya apa? Delete from kategori. Good. Delete from Where kategori. Where? kode kategori Ya. in. Kok in? In boleh sih, cuman kan di sini cuma satu. In itu kalau kita ingin menghapus beberapa. Langsung aja berarti, Pak. Iya, apa? Kode kategori petik 06. Sama dengan Oh iya, sama dengan petik 06. 06. Ya, good, betul. Jadi kita gunakan perintah delete from kategori where kode kategori sama dengan 06. Ya, bahasa Indonesianya kan ini hapus dari tabel kategori di mana atau yang kode kategorinya sama dengan 06. Baik, betul semua. Terima kasih, Felicia. Oke, good. Berarti sudah bangun semua dan paham. Lanjut ya. Saya besarkan dulu slide-nya. Ini sudah kita bahas minggu lalu, jadi nggak akan saya bahas lagi. Koneksi juga sudah beres, sudah kita buat. Nah, oh sorry, ini perintah baru. Ini perintah baru. Jadi kita ingin membuat perintah baru. Kalau minggu lalu kita punya perintah, jalankan perintah select ya, untuk baca data ya. Nah, kalau hari ini kita akan punya metode baru. Kenapa kita perlu metode baru? Karena di sini yang dikembalikan itu bukan data. Jadi kalau select kan mengembalikan sekumpulan data ya kan. Kalau insert, update, delete itu bukan data yang dihasilkan, tapi apa namanya? Sukses atau gagal, ya. Jadi kalau kita yakin itu pasti berhasil, kita bisa langsung gunakan execute non-query. Jadi intinya untuk menjalankan perintah insert, update, delete kita gunakan execute non-query, ya kan? Nah, itu return value-nya void karena nggak ada datanya. Tapi bisa jadi kalau ini kita tahu sebenarnya query yang kita masukkan ini gagal atau berhasil, ini kita bisa ganti bukan void tapi apa intinya? Apa namanya? Statusnya sukses atau tidak ketika kita jalankan perintah insert, update atau delete. Oke, kita coba aja langsung. Saya akan buka week 10A start ya, seperti biasa. Kalau kalian sudah selesai week 9B, kalian bisa langsung lanjutkan week 9B kalian. Kalau nggak bisa, kalau kalian ketinggalan, bisa pakai week 10A start yang ditaruh di ULS. Saya ekstrak dulu. Oke. Nah, ini di tabel koneksi. Kita buka tabel koneksi kita buat sebuah fungsi baru. Kalian boleh sambil ketik juga ya. Jadi di sini kita ingin menambahkan fungsi baru untuk menjalankan perintah non-query-nya kita atau perintah DML.
Jadi minggu lalu kan kita punya jalankan perintah query. Misalnya kalian mau pakai nama fungsi lain, misalnya jalankan perintah non-query, ya boleh juga. Public, static, void, jalankan perintah, misalnya saya pakai nama lain ya, non-query. Silakan, kalau kalian ingin mengikuti slide, boleh. Itu kan cuma sekedar nama. Mana yang menurut kalian lebih enak? Oke, kemudian di sini saya buat koneksi sama ya dengan yang sebelumnya, yang minggu lalu. Setelah itu kita bikin komennya sama untuk menampung SQL yang kita buat, new MySQL comment SQL, k.koneksi db. Ups, pakai huruf besar. Nah, di sini kita bisa execute non-query. Nah, di sini return value-nya adalah integer. Integer ini untuk kita lihat execute di sini ya, perintahnya ini ya. Execute an SQL statement against the connection and returns the number of rows affected. Jadi, dia return value-nya adalah jumlah data yang terpengaruh. Misalnya kalau kita update, ya kan, atau kalau kita insert data, ada berapa data yang dimasukkan? Biasanya 1. Kalau kita insert atau update data, ada berapa data yang terubah? Ya, itu adalah return value-nya. Oke? Execute non-query. Gini. Maka sebaiknya kita tangkap informasi itu, jadi kita tahu sebenarnya sukses nggak nih perintah kita yang kita jalankan. Ya, saya sarankan ini diganti menjadi apa istilahnya? Nama variabelnya apa ya? Data terdampak. Kok panjang? Hasil, ya kan? Integer hasil. Kemudian ini saya ganti integer return hasil atau jumlah hasil lah ya. Aneh ya namanya jumlah hasil ya. Aneh sih Pak. Jumlah terdampak. Tapi kalau nggak pakai in atau in sama nggak pakai return langsung c titik execute non-query boleh toh Pak? Boleh, silakan. Cuman kan sayang karena di situ ada informasi penting yang bisa kita gunakan. Kalau kalian nggak ngecek itu, kalau nggak dikembalikan, kita nggak tahu. Kita nggak tahu tuh hasilnya benar apa enggak, apakah terdampak atau tidak, berapa yang terdampak. Misalnya gini kan, bikin perintah, kalian ingin menghapus sebentar. Kalian ingin menghapus 1 data, tapi kemudian setelah kalian execute yang terdampak 10. Nah, kalian harus panik gitu kan. Loh, saya pengennya menghapus 1 gitu ya, tapi kok yang terdampak 10. Nah, cilaka lah. Oke? Paham ya? Nggak error juga sih kalau kalian nggak hapus, ya kan? Jadi diketik aja gitu ya Pak? Yes. Atau terdampak. Maksudnya terdampak itu apa sih Pak? Terdampak itu terpengaruh. Jadi misalnya gini, untuk perintah delete, ya kan? Ada berapa yang terhapus, gitu kan? Untuk perintah update, maka jumlah terdampak itu menunjukkan ada berapa yang terubah. Oke? Jadi kalau kalian menghapus 1 jumlah terdampak dan itu sukses, maka itu
akan menjadi 1 nilainya ya. Oke, udah selesai untuk bagian koneksi beres. Sebentar. Oke, itu halaman 11 ya. Halaman 12. Nah, kita ingin menambah metode di tabel kategori, untuk menambah data. Ya kan? Menambah data. Yang minggu lalu kan kita sudah punya fungsi untuk baca data. Sekarang di sini kita ingin bikin fungsi untuk menambah data. Jadi kita tuliskan di sini. Public static tambah data. Ya, kalian ikuti aja itu. Kategori K. Ya kan? Static void. Nah, di sini kita ikuti string SQL untuk nambah data tadi apa? Insert into kategori insert into kategori diikuti dengan nama kolomnya. Kolomnya kategori yang kita ingin tambah adalah kode kategori, nama. Oke. Diikuti dengan values. Oke. Plus K. K ini apa? K ini parameter. Ya, parameter yang dipassing. K dot kode kategori. Ingat, kategori itu punya 2 data member atau 2 properti, nama dan kode kategori. Berarti kita bisa pakai itu. K titik kode kategori plus, jangan lupa karena ini adalah tipenya string, kita kasih petik. Ya kan? Terus ditambah, dilanjutkan dengan nama. Oh, sorry, bukan koma, tapi plus. K titik nama. Ya, propertinya ya, jangan data membernya ya, karena kalau data membernya itu protected. Kalian pakai ambil propertinya yang bentuk kunci itu ya. Plus, sorry, jangan lupa di sini ada koma setelah titik. Plus, petik 2, petik 1, kurung tutup, petik. Oke. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya dulu. Saya perlu jelaskan nggak ini? Values, petik 1, petik 2, segala macam. Kok bisa seperti ini? Ini kan kayaknya ruwet ya. Atau ngerti kenapa petiknya petik 1, terus petik 2, terus di sini ada petik 2, petik 1, koma. Ngerti nggak itu bagaimana buatnya? Kenapa seperti itu? Halo? Perlu saya jelaskan? Ya, tidak. Nggak usah sih, Pak. Itu memang untuk SQL situ, Pak. Loh, lah iya, pas ini SQL semua. Cuman kan ketika kita pakai di C# atau bahasa pemrograman lain, kan kita harus kombinasikan dengan cara untuk menggabungkan string. Oke, kalau semua paham ya sudah, kita lanjut ya.
Semua paham? Ya, paham sih, Pak. Oke, Dilon paham. Yang lain? Oke ya, lanjut ya. Paham ya untuk menggabung-gabungkan data ini ya? Baik, lanjut ya. Lanjut. Nah, di sini kita pakai perintah koneksi dot jalankan perintah non query. Ingat kalau perintahnya ini. Kalau kalian punya namanya beda, jalankan perintah DML, ya berarti di sini jalankan perintah DML. Nah, karena tadi kita udah punya return value integer, jumlah terdampaknya itu, ya kan, maka kita juga harus punya return value-nya kita tampung di sini ya. Jumlah terdampak, atau kalau ini insert ya, berarti kita bisa ini. Jumlah ditambahkan. Ya. Nah, kita return juga. Return jumlah tambahkan. Di sini kita ganti integer. Oke? Atau misalnya kita ingin memeriksa statusnya sukses atau gagal, ya bisa saja kita pakai perintah ini return value-nya adalah boolean atau true false, kan? Kemudian di sini kita bikin variabel boolean, misalnya status if jumlah ditambahkan sama dengan 0, ya kan? Ini kasih kurung, sorry. Jika jumlah ditambahkannya 0, berarti dia apa statusnya? Statusnya gagal. Kok false petik? False langsung nggak pakai petik ya. False. Else status sama dengan true. Ya. Boleh? Oke. Boleh kalian buat seperti ini, jadi kita tahu nih, kita nambahin data ini sukses enggak sih? Ya kan? Jadi fungsi tambah data ini boolean hasilnya, sehingga kita tahu sukses atau gagal. Kalau kalian mau kembalikan langsung, ya boleh, silakan. Kembalikan langsung jumlah angkanya. Oke, good. Itu untuk slide nomor 12. Untuk nomor 13. Untuk nomor 13, ini untuk tambah data kategori. Sebentar. Slide nomor 12, tambah data dengan SQL insert. Oh. Oke. Nah, slide nomor 13 itu sebenarnya jika kita ingin memperhitungkan kalau ada karakter khusus kayak petik yang di input oleh user, ya itu kalian gunakan perintah string replace. Intinya gini,
petik yang ada di text box replace itu harus diganti dengan / petik. Ya kan? Itu kalian tambahkan opsional aja. Kalau mau ditambahkan boleh, nggak ditambahkan juga nggak masalah. Karena sebenarnya ada banyak cara untuk menghandle petik, ya kan? Saya akan skip aja. Kita sudah selesai untuk library kita. Kita build ulang, jangan lupa kalau sudah selesai dengan library kita build library-nya, pastikan sukses ya. One succeeded. Maka kita lanjut. Lanjut ke user interface menambah kategori. Nah, user interface. Kita ingin menambah data itu ketika apa sih? Ketika apa sih? Kalau kita lihat, di sini kita sudah punya form tambah kategori. Ya, kita buka di sini. Sebenarnya, Pak, ya, PPT-nya nggak kelihatan, Pak. PPT-nya nggak kelihatan, memang nggak kelihatan. Saya nunjukin langsung ke Visual Studio-nya. Kalian buka sendiri PPT-nya ya, halaman 14 ya. Sebenarnya, ketika kita membuka program kita ingin menambah data itu ketika apa? Ketika kita klik tombol simpan di di form tambah kategori ini. Ya kan, di form tambah kategori ini. Otomatis event untuk menjalankan skripnya adalah event klik tombol simpan ini, ya, button simpan ini. Oke. Di sini kita ketikkan aja apa yang sudah ditulis di slide. Ya, jadi karena ada kemungkinan ini gagal, maka kita gunakan perintah try. Atau sebenarnya kita nggak perlu pakai try juga nggak masalah. Kenapa? Karena kita sudah capture, nggak bisa juga sih. Ya, semua transaksi database baiknya kalian gunakan perintah try. Ini supaya kalau ada error tidak muncul error yang bikin crash aplikasi kalian. Try kategori K, kita bikin dulu kategorinya. New kategori diikuti dengan kode kategori dan nama kategorinya. Jadi kita bikin objek kategori dulu. Objek kategori punya dua properti, yaitu kode kategori dan nama. Ya, di sini kan konstruktornya untuk kategori ada kita harus pasingkan kode kategorinya dan namanya. Oke, kita gunakan text box kategori.text, kemudian diikuti text box nama kategori.text. Ya, udah. Terus kita jalankan perintah tambah data yang barusan kita buat tadi. Kategori dot tambah data, ya, K. Good. Nah, di sini kita bisa cek statusnya, ya kan? Misalnya boolean status sama dengan kategori. Karena kalau kita lihat tadi tambah data kita return value-nya adalah boolean. Jadi kita bisa cek di sini. Sukses enggak sih? If status, ya, maka kita bilang message box dot show sukses tambah kategori. Gini kan? Kemudian kalau enggak, kita bilang message box dot show gagal tambah kategori.
Gini ya. Good. Nah, tinggal terakhir kita catch kalau terjadi kesalahan di tengah-tengah. Catch, message box, show, gagal tambah data. Pesan ini adalah untuk unhandled exception. Jadi kesalahan yang tidak kita ketahui. Pesan kesalahan diikuti dengan ini, plus exception. Oops, sorry. Di sini harusnya ada catch, exception, EX. EX ini terserah, itu cuma nama variabel. EX.message. Oops. Good. Sudah selesai? Untuk di form tambah kategorinya. Udah, itu aja. Gampang kan? Ya. Oke, lanjut ya. Kalau kita jalankan, ya masih belum bisa. Apa? Kenapa belum bisa? Karena form tambah kategori ini belum kita tambahkan. Ya. Sebentar, kok nggak ada? Oke. Kalau kita jalankan sekarang, kita masih belum bisa membuka form tambah kategori. Kalau kita, oke, saya harus ubah DB setting saya, karena DB setting saya beda, passwordnya root. Oke, sudah sukses. Masuk ke kategori. Nah, saya masih belum bisa nambah nih. Kenapa? Karena tombol tambah saya belum ada isinya, ya kan? Nah, kita harus ganti itu dulu. Oke. Bagaimana caranya? Ya kita buka dulu form daftar kategori. Mana daftar kategori ini? Form daftar kategori. Intinya apa? Ketika tombol tambah ini diklik, ya kan? Kita ingin membuka form tambah kategori. Gitu kan? Bagaimana caranya? Pertama kita bikin dulu formnya. Ya. Form apa? Form tambah kategori. Misalnya kita kasih nama FRM tambah ya. FRM tambah kategori sama dengan new form tambah kategori. Oke. Nah, kemudian kita harus kasih tahu ke form tambah kategori itu bahwa kamu adalah milik dari form ini atau form daftar kategori ini. Oke. Caranya gimana? Kita kasih tahu form tambah kategori .owner sama dengan me.
atau this? Atau me ya? Coba me. Nggak bisa me. This. Oke? Sebentar. Sebentar. Saya harus cek sesuatu sebentar. Oh, oke. Ternyata ada di slide nomor 14, bagian kiri. Oke. Nah, setelah itu, kita buka. Ya kan? frm tambah kategori dot show. Ya, ini kita untuk menampilkan. Good. Nah, berarti sekarang kita bisa coba. Kita coba. Master, kategori, kita klik tambah. Muncul ini ya. Misalnya kita ingin tambahkan SN atau snack. Namanya ya. Terus kita bisa klik tombol simpan. Error. Oke. Ada kesalahan dekat petik tutup kurung. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lihat salahnya di mana. Oke, ini kita tutup. Kemudian kita masuk kembali ke kategori. Oke. Salahnya di sini adalah tidak ada petik buka. Tidak ada petik buka. Karena kita mengubah library, kita harus build ulang. Kita jalankan. Oke, master, kategori. Pak. Iya, iya. Ini kalau DB settingnya diubah, itu jual belinya harus di-build lagi, toh, Pak? Iya, setiap kali kamu ngubah library harus di-build ulang. Enggak, Pak. Ini bukan ubah library-nya, Pak. Ubah DB setting-nya, Pak. Ya, tapi kan kalau kamu ngubah aplikasinya, ketika kamu jalankan aplikasinya kan otomatis build ulang kan? Bukan library-nya. Kalau misalnya library-nya nggak diubah, ya library-nya nggak perlu di-build ulang. Oke, saya coba lagi ya untuk kategori sukses. Oke, kalau kita keluar, kita tutup. Kok belum nambah di sini? Ya, karena ini belum ter-refresh saja. Kalau kalian keluar, masuk lagi, otomatis sudah nambah di sini. Ya, bagaimana kalau saya mau refresh otomatis? Ya, ada lagi perintahnya. Kita ikuti perintah yang di selanjutnya ya. Oke, 15 sudah selesai. Sekarang udah otomatis nambah ya. Udah otomatis nambah, berarti udah beres. Kalian coba dulu. Ya, silakan. Siapa ini? Ini yang waktu di form tambah, statusnya saya ini merah. Yang bolehan status, terus if statusnya merah. Statusnya merah. Oke. Errornya assignment local variable. Oke. Bentar. Host. Oke, coba share screen. Felicia. Yang lain, coba buat sampai untuk bisa nambah ini ya. Kita udah bisa nambah. Yang ini, Pak. Pak, ini caranya untuk refresh gimana, Pak? Tunggu.
Temanmu kan masih ngomong, Stilon. Oh ya, oke. Pak. Oke. Boolean status. Kamu kalau hover ke sana errornya apa? Oh, unsigned, unassigned. Oh, statusmu belum kamu kasih nilai. Kan statusnya itu harusnya sesuai dengan hasil dari tambah data. Jadi kamu harus... Yang true itu, kan? Bukan. Tidak perlu di situ. Itu sama aja sih. Status sama dengan kategori tambah Ya, kamu data. masukkan status sama dengan kategori tambah. Sebelumnya tambah data di atas. Bukan. Hapus. Di baris sebelumnya, setelahnya. Ini. Halaman 32, baris 32. Ya, itu ada hasilnya. Jadi di depan kamu tulis status sama dengan... Masuk. Nah, udah. Oh. Ya kan? Karena kan statusnya Terus kan sama ini dengan... ada ini, Pak. Masa ini New form error? tambah kategori. Hah? New form daftar kategori sebelumnya. Oh iya, Oke. Udah ya? Oke. Udah, Pak. Dylan tadi mau tanya apa? Setelahnya untuk refresh, Pak. Refresh Nanti. di daftar kategori. Ya, sabar. Itu ada. Kalau kamu udah selesai semua, kamu lanjutkan, nanti kamu akan ketemu. Di bawahnya ada. Lanjut aja. Kalau misalnya kamu udah selesai tambahnya, lanjut. Sampai tambah. Sudah semua? Yang sudah selesai lanjut. Yang belum saya tunggu sebentar. 1-2 menit. Nanti kita akan masuk ke ubah. Oh, ini bisa nih. Oke. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut ke ubah. Ubah itu mulai slide nomor... Slide 16. Slide 16. Oke. Kalau kita lihat di slide 16, sebelum kita buka ke yang kita inginkan adalah ada sebuah tombol di tiap baris tabel kategori kita. Kalau tombol tersebut diklik, maka akan buka form ubah kategori. Nah, caranya gimana? Caranya di tampilan data grid kita harus diganti. Ya, kita tambahkan ini saja. Jadi, ini adalah di form daftar kategori load. Oke, jadi kalau kita double klik load-nya, di sini kita tambahkan. Kalau sebelumnya kan sampai sini ya. 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 Belum. Oh, share screen-nya mati. Oh, tadi dari yang tadi ya. Sorry. Oke.
Nah, di form kategori load, minggu lalu kan kita sampai untuk menampilkan data aja. Jadi kita bilang data grid, view kategori, data source sama dengan list kategori. Ya, list kategori itu adalah data yang kita baca dari metode baca data. Nah, sekarang kita ingin menambahkan kolom di sana. Ya kan? Jika misalnya sukses, itu kita ingin tambahkan kolom Oke, kita cek dulu apakah data grid-nya sudah ada kolom update-nya. Ya kan, kolom update-nya. Nah, jadi kita kalau sudah ada kolom update-nya, kita nggak perlu tambah lagi. Kita tahu kalau belum ada, maka jumlah kolomnya 2. Ya kan? Ya, kita cek aja. If data grid view kategori titik kolom count, ya kan boleh kurang dari 3 atau apa, tapi saya lebih suka spesifik aja. Kalau masih 2, artinya kan masih menampilkan kode kategori sama nama aja, belum ada kolom tombol update. Ya, bilang aja sama dengan 2, ya, maka lakukan apa? Jika saya kasih keterangan di sini ya, data grid hanya punya 2 kolom, berarti belum ada kolom tombol update. Gitu kan? Maka kita tambahkan di sini. Tambahkan sebuah kolom baru. Bagaimana cara menambahkan sebuah kolom baru? Pertama, kita buat dulu objek kolomnya. Namanya adalah objek data grid view button column. Ya, misalnya di sini kita kasih nama call update. Ya, terserah kalian mau pakai nama apa. Sama dengan new data grid view button column. Ini ya. Kalau di WT becol sih Pak, BCOL. Terserah kalian. Itu cuma nama. Ya, mau dikasih nama apa? Di sini saya mau kasih nama call update. Tidak ada masalah. Kalau mau kasih nama BCOL juga tidak ada masalah. Ya. Setelah dibuat variabel kolomnya, kita kasih judul. Judulnya apa nih? Atau header text-nya apa? Oke. Header text sama dengan aksi misalnya. Ya, action. Apa? Kemudian button kolom ini, call update ini, saya kasih teksnya apa? Ya, update dot text. Oke. Ini ubah. Ya, ini adalah labelnya buttonnya. Labelnya buttonnya, bukan judulnya kolom label. Nah, kemudian tiap objek kan harus punya nama. Tiap objek harus punya nama. Maka kita kasih nama button ubah grid. Ya kan? Call update ini dot name sama dengan btn ubah. Ya kan? Saya mau kasih nama btn ubah aja deh, biar nggak kepanjangan. Oke. Sudah, kemudian kita ubah statusnya. Use column for button value sama dengan true. Kemudian terakhir, kalau sudah selesai semua properti kita set yang kita perlukan, kita tambahkan ke data grid view kita. Data grid view kita, kolomnya kita tambahin nih dengan
si kolom yang barusan kita buat. Dah. Oke? Nah, kalau ini sudah kita lakukan, maka kalau kita coba jalankan, masuk ke master transaksi, di sini udah muncul ya tombol ubahnya. Pak, kalau saya klik nggak ngapa-ngapain, Pak. Ya iya, pasti nggak ngapa-ngapain, karena memang belum kita kasih script di dalamnya. Ya kan, kita baru nampilkan aja kolom baru dengan tombol ubah. Oke, sekarang kita coba tambah script untuk ketika untuk mengambil data. Ngambil data dulu, supaya apa? Supaya kita tahu data apa yang mau diubah. Kan kalau kita lihat, saya jalankan lagi ya. Jalankan lagi. Kalau kita lihat di master transaksi, di master kategori ini, tombolnya kan ada banyak. Kalau saya klik yang atas, maka saya artinya ingin mengubah data makanan, kategori makanan. Kalau yang tengah berarti saya ingin mengubah data kategori minuman. Bagaimana saya tahu tombol mana yang diklik? Nah, itu berarti kita harus tahu dulu kan kodenya yang mana. Dan begitu kita tahu kodenya yang mana, maka kita bisa ubah data tersebut. Oke? Nah, pertama yang harus kita lakukan, kita tambahkan fungsi untuk ambil data per kode. Oke, seperti yang ada di halaman slide nomor 18. Sebentar, saya cek dulu ini di mana ya? Saat tombol diklik, ambil data per kode. Oke, jadi slide nomor 18 itu ditambahkan di library kelasnya kategori.cs. Oke, kalian bikin di sana. Oke, di sini tambahkan metode baru di kelas kategori.cs ya untuk slide nomor 18. Public static kategori ambil data by kode string kode. Oke, biarkan dulu. Kita masukkan di sini string SQL sama dengan kita ambil datanya dulu. Select all from kategori where kode kategori sama dengan kode sesuai dengan parameter. Udah. Terus kemudian di sini saya buka data reader, karena kan saya ingin ngambil data ya, SQL, kode ini datanya apa, data lamanya apa. Kok data reader hasil sama dengan koneksi dot jalankan perintah query SQL, udah, if hasil dot read ya. Kalau mau tulis sama dengan terus seperti ini boleh, enggak kalian tulis seperti ini aja boleh, ya, sama. Karena itu boolean. Maka kita bilang kategori K sama dengan new kategori hasil dot get value
0.toString. Hasil.getValue 1.toString. Pak, ini apa, Pak? Yang toString ini? Intinya gini, kan kita ingin mengambil data kategori yang kodenya sesuai dengan kode di parameter ini. Hasilnya kita ambil menggunakan ini. Kita sudah bahas minggu lalu ya, ketika menampilkan ke list ya. Kita ingin mengambilkan get value 0 ini artinya kolom pertama, karena indeks pertama itu 0, indeks kolom pertama adalah 0, indeks kolom kedua adalah 1. Jadi yang kedua ini adalah mengambil kolom kedua. Ya, saya pribadi tidak suka menggunakan bintang. Kenapa? Karena jadi tidak jelas. Kolom pertama ini apa? Kolom kedua ini apa? Ditulis saja eksplisit. Kode kategori, nama. Jadi kita tahu kolom pertama dari query kita adalah kode kategori, kolom kedua adalah nama. Oke? Ditulis di Tapi sini. kalau pakai bintang itu nggak apa-apa toh, Pak? Pakai bintang aja. Terserah, Dilon. Kan saya bilang, saya pribadi lebih suka eksplisit. Yang ditulis di slide itu juga jalan. Oke, sudah. Saya returnkan K, kalau sukses. Kalau nggak sukses, return 0. Berarti nggak ketemu datanya ya. Kurang lebih artinya seperti itu. Udah, selesai. Jangan lupa build, karena kita barusan ubah library kita. Nah, ketika tombol diklik, ya kan? Sebentar. Kita sekarang masuk ke slide nomor 19. Ya. Oke. Slide 19. Slide 19. Kalian jangan ketik itu manual, karena itu bukan sekedar metode biasa, tapi itu adalah metode yang dijalankan ketika event cell content klik. Jadi caranya gimana? Kalian masuk ke form daftar kategori. Oke. Kalian pilih data grid view kategori kalian, terus kalian pilih event di sini, event untuk data grid tersebut, pilih cell content klik. Di sini ya, cell content klik. Klik aja, Pak. Lebih cepat. Ya, silakan. Boleh. Ya. Kalau memang kalian sudah hafal default event untuk tiap objek, boleh. Ya. Di sini untuk objek cell content data grid view, itu default event-nya adalah cell content click. Jadi kalian setelah milih event-nya pasti cell content click, kalian pilih di sini cell content click-nya. Double klik di data grid view kategori cell content click. Oke. Terus kalian baru ketikkan isi dari event ini. Ya, event cell content click. Nah, di sini ditulis string P, kode kategori, sama dengan ini kita ingin ngecek kode kategori yang diklik. Gitu kan, kode kategori dari data yang diklik, yang di data grid view. Kita bilang data grid view kategori dot current row, berarti row yang aktif, dot cells, kode kategori, kategori dot value dot toString. Oke. Nah, kemudian kita bikin
variabel penampung untuk mengetahui data, ya kan? Dalam hal ini nama kategori dari kode yang dipilih. Kenapa, Pak? Kenapa kita harus melakukan ini? Kalau kalian pikir-pikir, kalau kita bisa ngambil kodenya, Pak, kan berarti harusnya kita bisa saja ngambil namanya. Kan namanya juga ditampilkan di data grid view. Betul kan? Boleh saja. Ya kan? Tapi kenapa kita buat metode terpisah? Karena kadang-kadang tidak semua data ditampilkan di data grid view. Ya kan? Tidak semua data ditampilkan di data grid view. Karena kalau tabel tersebut datanya banyak, akan terlalu penuh kalau semua ditampilkan di data grid view. Gitu ya. Jadi sebenarnya fungsi ambil data by kode itu, berdasarkan kode itu, penting atau harus ada jika tidak semua data ditampilkan di data grid view. Ya. Kita asumsikan tidak semua data ada di data grid view. Jadi kita harus ambil data dari tabelnya. Paham enggak saya maksudnya apa? Sama dengan kategori dot ambil data by kode, kita kasih parameter kategori kita. Oke, if K tidak sama dengan 0, artinya ada isinya, ya, sukses ngambil datanya, kita buka form ubah kategorinya. Form ubah kategori, FRM ubah, sama dengan new, form ubah kategori, form owner, sama dengan this, seperti tadi ya, supaya kita punya relasi antara pemilik dan yang dibuka, dan form yang dibuka. FRM ubah, dot textbox. Kode kategori, ini di form ubahnya, dot text, sama dengan k dot kode kategori dot toString. FRM ubah dot textbox. Nama kategori dot text sama dengan k dot nama dot toString. FRM ubah dot show. Oke. Nah, apa yang dilakukan di sini? Semua perhatikan sebentar. Apa yang dilakukan di sini? Di sini kita mengubah form text box di form ubah. Sehingga ketika form ubah ini nanti dibuka, ini udah otomatis ada isinya. Ya kan? Nah, karena kita ingin mengubah properti suatu form dari form lain, maka kita harus pastikan di sini modifiernya itu public. Coba saya lihat, apakah ada modifier, apakah otomatis ini. Perhatikan. Saya ubah modifier dari text box ini menjadi public. Supaya apa? Supaya text box ini bisa diubah dari tabel lain. Sorry, bukan tabel lain, form lain. Itu yang kita lakukan barusan kan? Kita mengubah isi kode kategori ini dari form daftar kategori. Jadi di sini tadi kita mengubah text box kode kategori titik teks sama dengan ini. Kalau itu tidak kalian ubah di sini, oh kok di form tambah, di form ubah kategori. Kalau ini modifiernya private, text box itu modifiernya private, kalian tidak akan bisa lakukan itu. Contoh ya, ini saya jadikan private. Oke, saya balik ke daftar kategori, itu pasti udah merah. Di sini nanti error. Kenapa saya nggak bisa tuh? Ini kan udah merah. Kenapa? Karena text box kode kategori di form update atau form ubah kategori itu modifiernya adalah private. Artinya nggak boleh diubah selain dari form tersebut. Oke? Nah, karena itu pastikan text box yang akan diubah
tambahkan ini. Text box yang ingin diubah dari luar, itu modifiernya public. Oke? Good. Kita kembali ke form daftar kategori ini. Oke, nanti ini akan otomatis beres sendiri. Tuh, udah beres. Ya kan? Nah, kalian coba, ini kalau kalian coba, master, kategori, kemudian saya klik minuman, oke, dia akan muncul otomatis ya. Kita kan nggak ngetikkan apa-apa di sini ya. Dia otomatis keluar. Kenapa ya? Karena tadi kita isi otomatis. Bukan otomatis, kita isi. Kalau diklik, dia akan ambilkan datanya itu di textbox kategori, kode kategori, dan textbox nama. Lanjut. Nah, kalau sudah, kita tinggal tambahkan script di event tombol ubah ini. Kalau ini saya klik, apa yang ingin saya lakukan? Ya, yang pasti saya ingin mengupdate. Pertama kita bikin SQL-nya dulu, sama dengan update kategori, set nama, sama dengan petik-petik 1, kita ganti ini dengan k titik, sorry, ini bukan di button ubah klik, tapi ini adalah tambahan metode baru di library kategori kita. Di sini kita tadi sudah punya tambah data, sekarang kita tambahkan metode ubah data. Jadi ini di library kategori ya, di library kategori. Public, static, void, ubah data. Kategori K. Ya, sudah set nama sama dengan K titik nama, ya, titik replace. Ini kalau kalian mau handle ada petik di dalam text box-nya. Kalau enggak ya sudah biarkan aja ke nama ya. Petik, itu namanya udah diganti. Sekarang kita kasih where. Where, kode kategori sama dengan, oops, oke. Good. Kemudian terakhir kita eksekusi, jalankan perintah SQL-nya. Good. Sudah. Library-nya barusan kita ganti, kita tambahkan metode untuk ubah data. Kita build ulang. Kemudian user interface-nya kita ganti. Di user interface, form ubah kategori, klik ubah, button ubah klik. Seperti biasa, kita gunakan try, supaya kalau ada error tidak crash. Kategori K sama dengan new. Oops. Kategori text box. Kode kategori text. Kemudian untuk namanya text box
Nama kategori. Setelah kita punya variabel kategori, kita panggil ubah data. Oke, kemudian sorry, maaf. Kembali ke library. Di sini harusnya metode ubah data sama seperti tambah data ya. Tipenya return value-nya adalah boolean. Kenapa? Karena karena koneksi kita jalankan print on query itu return value-nya adalah integer. Jadi kita tahu apakah itu sukses atau tidak. Jumlah diubah. Oke. Status ini tipenya boolean. Oke, jadi untuk ubah data diubah seperti ini ya, karena kita juga ingin tahu itu sukses atau tidak, ada berapa yang diubah. Ya kan, kalau misalnya kita ingin ubah 1, harusnya jumlah diubah ini nilainya 1. Sehingga kita tahu apakah itu benar-benar sukses atau tidak. Saya build ulang. Di sini. Oke, good. Lanjut ke form ubah kategorinya ketika klik tombol ubah. Maka otomatis di sini kita juga harus periksa boolean status sama dengan gini ya kan, if status kalau sukses kita baru boleh keluarkan message box .show sukses ubah kategori. Oke, kalau statusnya tidak sukses, berarti kita harus bikin ya gagal. Gagal ubah kategori. Oke, terakhir jangan lupa kita harus punya catch. Oops. Exception AX. Good. Message box .show gagal ubah data. Plus ax.message. Good. Bisa dicoba. Bisa dicoba. Mari kita coba. Oke, master kategori. Saya ingin mengubah di sini minuman menjadi minuman ringan. Oke, klik ubah. Sukses ubah kategori. Kita keluar. Oke. Belum berubah. Kita refresh, kita tutup, kita buka lagi, keluar minuman ringan. Nah, bagaimana kalau kita ingin, sekarang kita udah sukses ubah semua, beres, sekarang kita tinggal membuat akan langsung ditampilkan ketika data berubah. Ya kan?
Maka kita bisa membuat apa istilahnya ya? Memanggil metode di parent ya. Ketika kita ubah kategori, ketika kita tombol keluar ini diklik, di tombol di form ubah kategori, tombol keluar ini diklik, maka saya tidak ingin langsung ditutup form ini, melainkan saya ingin pertama kali metode load di form owner atau di form daftar kategori owner-nya itu dijalankan dulu, dipanggil. Ya, caranya gimana? Pertama kita bikin temporary dulu form daftar kategori FRM misalnya daftar sama dengan form daftar kategori this titik owner. Kalian perhatikan di sini. Di sini tidak ada new. Ketika kalian bikin form objek bernama FRM daftar ini, dia bukan merupakan new object, bukan objek baru. Tapi apa? Tapi objek form daftar kategori pemilik dari form ubah kategori ini. Jadi di sini saya arahkan form daftar ini saya samakan dengan owner dari form ini. Oke, jadi bukan bikin baru ya. Jadi jangan dikasih new di sana. FRM daftar. Di sini saya panggil, saya paksa panggil metodenya. Form daftar kategori. FRM atau form daftar kategori underscore load. Namanya kok tidak dikenali. Coba saya lihat. Di sini daftar kategori namanya form load-nya apa. Kalian bisa copy dari sini aja kalau kalian nggak yakin namanya apa. Ini yang ingin kita jalankan. Form daftar kategori underscore load. Pak, Ya. ini saya mau ubah malah keluar pesan error sih, Pak. Tunggu ya. Button keluar. Oke. Oke. This. Oke. Daftar kategori load is inexhaustible due to its protection level. Kalau kalian lihat di sini. Ini kan merah-merah. Dia ditulis gini, is inexhaustible due to its protection level. Berarti form ini modifier-nya adalah private. Berarti harus kita ganti menjadi public. Ya. Di sini sudah dikasih lingkaran ya. Public supaya bisa diakses dari luar. Di sini udah beres. Button keluarnya udah beres. Oke. Sekarang kita coba. Oke, kategori. Saya ubah dari minuman ringan, minuman soda. Oke, sukses berkategori. Saya klik keluar, otomatis berubah jadi minuman soda. Ya, hal yang sama bisa kalian terapkan untuk di form tambah, ya kan? Supaya otomatis bisa nambah. Ini kalian copy paste saja. Kalian copy paste di form tambah kategori, lakukan hal yang sama. Ketika keluar, kalian bikin form daftar untuk menampung
owner-nya, kemudian baru di close. This titik close. Oke? Itu saja. Ya? Ada pertanyaan? Pak, saya boleh tanya. Saya Iya, ini saya Pak tunggu, error Pak. Dilon dulu, Duplicate oke. and Oke, Dilon. Iya, sabar. Oke. ya. Oke, Dilon share Em, screen. keluar. Dilon share screen. Bapaknya harus stop share Oke. screen dulu sih Pak. Caranya gini sih Pak. Duplicate and tree. Ya, artinya apa itu? Berarti datanya ke double. Berarti ada salah enggak? Salahnya di mana? Salahnya di nomor 4 berarti ini. Salahnya kamu ingin menambahkan data yang sudah ada. Berarti bukan masalah di programmu. Ya? Ini kamu mau ngubah atau apa? Kamu klik ubah, klik ubah. Intinya aku akan ubah ini. Nah, karena kamu klik ubah, tapi yang kamu buka adalah form tambah. Oh iya sih, tambah sih keluarnya. Ya, sorry Pak. Ya, oke. Yang lain siapa yang mau tanya tadi? Ya, saya Pak Rian, Pak. Rian. Oke. Sorry Pak. Dilon, di stop dulu screen share-nya. Rian. Bisa ngomong lagi Rian supaya saya bisa lihat. Oh iya Pak, yang tadi yang di bagian button keluar itu Pak, itu kan Oke, kamu screen share. Oh enggak, maksudnya saya cuma mau tanya, saya nggak error Pak, mau tanya Oh, enggak aja. error. Oke, ya udah apa? Itu kan di codingnya kan di button keluar Pak. Ya. Kalau semisal usernya iseng nggak mencet button keluar tapi langsung silang di kanan atas, itu kalau misalnya codingnya kayak dimasukin di event form close gitu bisa nggak ya Pak? Bisa. Sama aja, malah lebih bagus. Jadi terlepas dia terlepas dia ditutupnya gara-gara apa, maka itu akan dijalankan. Masalahnya, sebentar. Saya tahu maksudmu. Kalau dia ngeklik ini gitu kan, bentar. Saya share screen dulu kan. Saya screen dulu ya. Maksudnya kalau misalnya dia tidak ngeklik, misalnya ubah kategori ya, misalnya dia nggak ngeklik tombol ini, tapi dia ngeklik tombol di atas, apa yang terjadi gitu kan. Nah, kita bisa pakai event close. Betul. Coba kita lihat event close ya untuk form. Apakah bisa? Saya cuma khawatir objeknya udah hilang semua sih. Form close, jangan. Pakai yang form closing. Ya kan, sebelum formnya hilang. Di sini masih bisa, mestinya. Dicoba ya. Saya coba. Saya taruh di bawah ya. Saya pindah. Oke, saya jalankan. Nggak error, harusnya bisa. Master, kategori, minuman soda, saya ganti balik jadi minuman biasa. Oke, saya klik ini ya. Oh, saya klik ubah dulu. Sukses ubah kategori. Bisa. Bisa, Rian? Oh iya, Pak. Ya. Kasih, Pak. Sama-sama. Yang lainnya? Ada yang error atau ada yang menanyakan? Nah, hari ini saya sudah bahas untuk tambah dan ubah. Hapusnya nanti hari Kamis. Gampang, karena hapus itu sangat gampang. Jangan khawatir. Kan tidak perlu ada data yang diupdate atau ditambahkan, tinggal hapus.
Berarti kalian sudah bisa nyicil untuk proyek kalian yang tahap kedua. Oke, kalian mulai cicil segera untuk bikin form tambah sama form ubah untuk tiap yang akan harus kalian kumpulkan untuk proyek 2. Tahap 2. Proyek tahap 2 itu apa ya? Saya sudah lupa. Proyek tahap 2, sebentar. Final project. Berarti detail itu ubah ya, Pak, maksudnya? Ya, betul. Ubah Oh, sama soalnya tambah. tadi tanya Asdos, katanya kayak misalnya ada menu namanya nasi goreng, terus ada form kayak tampilin lagi, Pak. Loh lah ya. Kalau mau ubah toh, nggak perlu sampai lihat bikin baru. Jadi gini. Tapi tadi saya nangkepnya kayak lebih detailnya lagi gitu, Pak. Nggak perlu. Jadi di tahap 2, kalian kan harus bikin 3 modul. Jabatan, kategori, sama tenan. Ya kan? Ini saya form daftar dan form ubah. Detail itu form ubah. Gitu ya? Oke. Jadi nanti saya akan update semua. Saya akan kirim matriksnya seperti minggu lalu. Itu kan memudahkan kalian kalau target untuk mendapatkan poin, ya kan? Pak. Ya. Jadi itu modelnya untuk riset ke form daftar kategori gimana Pak? Lupa Apa? Pak. Yang form daftar kategori underscore load itu terus apa itu lanjutannya? Yang pas kita ubah terus langsung ganti gitu. Ini yang saya lagi tunjukkan ini loh. Ini Iya, kamu. ini maksudnya Pak. Iya. Ya, Pak. Oke. Pak. Iya. Mau tanya. Iya, silakan. Kan kalau misal punya saya tuh nggak ada kolom aksi ya. Nah, dia langsung ngeklik yang di button ubah, terus nanti kita yang ngetik sendiri di text box kodenya. Nggak boleh. Pas kita enter langsung muncul. Oke. Gini, kenapa kita itu konsep PBD yang lama, di pembukaan basis data yang lama. Kenapa kita nggak pakai konsep seperti itu? Karena gini, bayangkan barang kalian ada, menu kalian ada 1.000.000 menu atau 1.000 lah, 1.000 menu. Kalian ketik kode, berarti kalian hafal kodenya. Kan ya repot. Jadi alurnya di sini kita buat lebih, kita mudahkan user ketika dia ingin mengubah, maka pertama kali dia cari dulu barangnya apa. Kan kita bisa cari ini, minuman. Ya kan? Kita cari berdasarkan nama, gini kan? Begitu kita tahu apa yang kita ubah, kita klik ubah. Nah, di sini otomatis sudah terisi semua. Ya, nggak boleh, nggak perlu lagi ini diganti. Bahkan ini sebenarnya harusnya di-disable. Ya kan? Kenapa? Karena kita tidak ingin ini berubah. Kalau ini diubah, nanti bisa error semua kalian codingnya. Jadi di sini nggak boleh dicari lagi, dia tinggal ngubah namanya. Jadi kategori ini harusnya di-disable. Ya, saya coba tunjukkan bagaimana cara disable. Kategori di sini kita masuk ke property, enable-nya kalian jadikan false. Ya, sehingga user ketika mengubah kodenya nggak boleh diganti. Oke, ini saya ubah. Muncul di sini ya. Jadi jelas bagi user bahwa kategori tidak boleh diganti, di disable. Kita tinggal ganti namanya aja. Gitu ya. Pak, ini untuk yang form data kategori underscore load, kalau aku copy di yang ubah kategori jadi merah. Oke, kamu tunjukkan. Saya stop share dulu. Stop.